Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Marta Dinata MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Handes Herman Tarigan MPD selaku pembimbing kedua. Dan yang terhormat Dr. Ahmad Hermawan MKes selaku pembahas. Izinkan saya Bayu Nugroho dengan NPM 1413051020 untuk mempresentasikan hasil PPT saya pada hari ini di komprehensif saya dengan judul pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Masuk ke abstrak. Masalah penelitian ini adalah mengetahui pengaruh model video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Kemudian untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh latihan melalui tayangan video pada kelompok eksperimen terhadap keterampilan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan sampel berjumlah 60 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji T. Hasil penelitian ada pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap peningkatan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya Kota Bandar Lampung. Masuk daftar isi, bab pertama ada pemberdahuluan, kemudian bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 1. Ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penjelasan judul. Masuk ke latar belakang, salah satu masalah utama dalam penjaskes di Indonesia dewasa ini ialah belum efektifnya pengajaran penjaskes di sekolah-sekolah, disebabkan kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini tentu mempengaruhi terhadap kualitas hasil belajar yang didapat. Dapat dilihat terutama di kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya, terutama pada materi senam lantai guling belakang. Kemudian yang kedua, ada pun beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama adalah kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Yang kedua, tumpuan tangan tidak kuat. Dan yang ketiga, saat gerakan berguling belakang menggunakan kedua tangan tidak ikut menolak. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang tidak kreatif dan inovasi. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa. Yang ketiga, pemanfaatan media yang masih sangat kurang. Atas latar belakang itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian eksperimen terhadap pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan guling belakang kelompok eksperimen pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya? Batasan masalah 1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. 2. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh model video pada siswa dan siswi kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. 3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Yang keempat, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model video, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan guling belakang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pada kelompok eksperimen terhadap keterampilan gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Kemudian untuk manfaat yang satu bagi peserta didik, menggunakan media video siswa menjadi lebih tertarik dan mudah untuk dipelajari. 2. Bagi guru penjaskes sebagai bahan masukan dalam mengajar menggunakan media guna meningkatkan mutu pendidikan. 3. Bagi program studi
sebagai informasi dan acuan bagi pihak yang ingin melaksanakan penelitian sejenis. Ruang lingkup penelitian, 1 tempat, kelas dan lapangan terbuka SD Negeri 1 Raja Basaraya, Bandar Lampung. 2 objek penelitian, pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Untuk subjek yang dimati adalah siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Bab 2, tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada hakikat pendidikan jasmani, yang kedua ada manfaat pendidikan jasmani, yang ketiga ada tujuan pendidikan jasmani, yang keempat ada makna pengembangan kebugaran pada pendidikan jasmani di sekolah. Yang kelima ada hakikat bermain, yang keenam ada hakikat belajar mengajar, yang ketujuh ada ciri belajar dan pembelajaran, yang kedelapan ada motorik, yang kesembilan ada hakikat senam lantai, 10 pentingnya senam lantai, 11 ciri dan kaidah senam lantai, 12 model bantu video, 13 keterampilan gerakan guling belakang, 14 latihan pembentukan guling belakang, 15 penelitian relevan, 16 kerangka pikir, 17 hipotesis. Sini saya akan menjelaskan model bantu video, keterampilan gerakan guling belakang, latihan pembentukan, penelitian relevan, dan kerangka berpikir serta hipotesis saja pada bab 2. Model video. Video adalah salah satu bentuk gambar bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk meringankan dan mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan, melakukan guling belakang. Video berfungsi yang pertama adalah melatih ketangkasan motoris. Yang kedua adalah melatih ketangkasan mental. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan video. Yang pertama kelebihannya adalah dapat melihat rangkaian gerak yang benar secara berulang-ulang. Yang kedua, siswa sudah siap untuk menggunakan keterampilan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan. Untuk kekurangannya yang pertama adalah siswa cenderung belajar mekanik, yaitu menyebabkan siswa menjadi bosan. Yang kedua, verbalisme, tahu kata tidak tahu arti. Ya kan, video ada beberapa kata yang sulit mengerti mungkin saja. Kemudian keterampilan guling belakang. Guling belakang adalah gerakan berguling di lantai ke arah belakang menurut Utomo dan Uswandi tahun 2008. Sedangkan menurut Adi Suyanto Biaswaro AK 2009, berguling adalah aktivitas gerak tubuh dengan membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain. Jadi dapat disimpulkan guling belakang adalah gerakan berguling di lantai ke arah belakang yang dilapisi matras dengan menggunakan teknik-teknik yang sempurna. Nah, kemudian ada tata cara gerakan guling belakang seperti ini. Yang pertama adalah diawali dengan posisi berdiri tegak lurus dengan kedua tangan lurus di atas dan pandangan menatap ke depan. Ini gambar pertama. Yang kedua, bersiap menjatuhkan badan dengan tungkai tegak lurus, badan condong ke depan dengan kedua tangan lurus bersiap menyentuh matras. Yang ketiga, tungkai lurus bagian pantat menyentuh matras dengan badan sedikit condong ke depan dan bersiap mengguling ke belakang. Yang keempat, saat mengguling posisi tengkuk leher dan kepala sejajar menempel matras dan telapak tangan menempel matras dengan posisi kaki tegak lurus. Yang kelima, diakhiri dengan posisi berdiri tegak lurus dengan kedua tangan lurus ke atas dan pandangan menatap ke depan. Kemudian ada latihan pembentukan. Yang pertama adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini adalah penting dalam guling belakang. Apabila tidak ada latihan pembentukan keseimbangan, itu sangat sulit untuk mendapatkan keseimbangan yang baik ketika mengguling ke belakang. Karena kebanyakan dalam guling belakang hasilnya adalah terkadang ke kanan ke kiri, tidak lurus, karena keseimbangan itu penting. Yang kedua, jongkok akan jatuhan badan. Ini gambar jongkok akan jatuhan badan. Kemudian yang ketiga adalah gerakan mengguling ke belakang. Ini paling penting. Ketika mengguling belakang harus benar-benar lurus dan bagus hasilnya, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Dan ini video guling belakang, bisa kita lihat. Guling belakang. Pertama, badan tegap dan kaki rapat. Kedua tangan diangkat ke atas, lengan atas menempel telinga. Kedua tangan diayunkan ke belakang.
Posisi badan duduk dengan pergelangan tungkai bawah terlebih dahulu sampai pantat. Posisi tangan berada di samping paha kanan dan kiri menempel matras. Kedua kaki ditarik lurus ke belakang, diikuti dengan tangan. Tangan berada di samping telinga, dagu ditempelkan dada, kemudian guling ke belakang. Ya, seperti itu videonya. Posisi jongkok, kedua tangan memegang kedua kaki, kemudian berdiri tegak. Ya, seperti ini videonya. Nah, ini adalah latihan pembentukan guling belakang. Yang pertama yaitu keseimbangan. Jadi bentuk gambar keseimbangan yang seperti ini, kaki harus tegak lurus ya, rapat untuk siku. Kemudian yang kedua yaitu ini jongkok akan jatuhan badan. Jadi video kedua seperti ini, gambar kedua seperti ini dalam latihan pembentukan. Yang ketiga latihan guling belakang, seperti itu gambarnya. Baik, terima kasih, itu videonya. Lanjut, untuk melihat yang relevan, yang pertama, media audiovisual akuatik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran oleh Hermawan Susanto, Surakarta 2010. Yang kedua, pengaruh penggunaan media gambar OHP terhadap prestasi belajar keterampilan servis tangan bawah bola voli oleh Antonio Susanto, Jakarta, Maret 2002. 3. Pengaruh penggunaan media visual dan audio visual terhadap keterampilan gerak dasar layup shot bola basket pada siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Gedong Tatan oleh Mas Nita Alfi Mutia, Unila 2016. Kemudian ada gambar kerangka berpikir. Yang pertama, kondisi awal. Selanjutnya, guru kurang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran penjaskes. Sehingga yang pertama, siswa menjadi kesulitan dalam mengikuti pembelajaran senam lantai materi guling belakang. Yang kedua, kurangnya minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran guling belakang. 3. Kurang efektifnya media yang digunakan guru dalam pembelajaran. Tindakannya apa? 1. Menerapkan model pembelajaran dengan video pembelajaran, sehingga guru dan peneliti menggunakan video media audiovisual agar siswa mampu meningkatkan keterampilan guling belakang. Kondisi akhirnya apa? Melalui penerapan model bantu video tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan keterampilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran keterampilan guling belakang. Hipotesis, HO tidak terdapat pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas S3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. H1 terdapat pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian eksperimental, yaitu mencoba sesuatu untuk mengetahui atau akibat dari suatu perlakuan. B. Variabel penelitian, variabel base dalam kurung X, yaitu penggunaan video. Variabel terikatnya yaitu kemampuan gerak dasar guling belakang. Ada desain penelitian, bisa kita lihat. Bagian dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok eksperimen melakukan tes awal, perlakuan, dan tes akhir. Sedangkan kelompok kontrol melakukan tes awal, tidak perlakuan, dan tes akhir. Adapun rancangan desain penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama ada random. Dari teknik random sampel secara acak dilakukan pretest tes awal, dilakukan ordinal pairing memakai sistem ranking, dibentuk menjadi dua kelompok eksperimen yaitu 30 orang dan kelompok kontrol 30 orang. Kemudian kelompok 1 diberikan perlakuan yaitu kelompok eksperimen diberikan perlakuan video, kemudian kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan.
dan kedua-duanya dites melalui post-tes tes akhir gerakan guling belakang. Populasi berjumlah 90 orang, kemudian sampel itu 30 orang untuk X dan 30 orang untuk Y. Jadi total sampel adalah 60 orang. Tempat penelitian sudah jelas, penelitian ini dilakukan di lapangan SD Negeri 1 Raja Basaraya, Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penelitian, waktu pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian eksperimen dilaksanakan 16 kali. Pertemuan dengan pertemuan di awal pretest dan pertemuan di akhir pretest. Populasi siswa-siswi kelas 3 berjumlah 90 orang. Udah tadi. Nah, kemudian ini instrumen penelitiannya bisa dilihat dari persiapan badan, tungkai, lengan, kepala, yaitu dari indikatornya berdiri, kemudian dada untuk bagian badan, kemudian tungkai yaitu ada kaki dan lutut. Di baik kaki dibuka secara lebar bahu, kemudian lutut tegak lurus. Untuk lengan, kedua lengan di atas kepala, untuk siku lengan, kedua siku lengan diluruskan. Untuk jari tangan dirapatkan, telapak tangan menghadap ke depan. Untuk kepala, pandangan lurus harus ke depan. Kemudian penglihatan sekitar 4-5 meter ke depan. Untuk pelaksanaan badan, pertama membungkuk, kemudian ada stabil, bokong, tangan, dagu, tegak, dan gulingan, itu untuk indikatornya. Untuk tungkai, lurus itu ketika menjatuh, pelaksanaannya kita tungkai itu harus lurus saat menjatuhkan badan, itu harus lurus. Kemudian rapat, tungkai itu harus rapat dan lurus saat badan menempelkan matras. Ada lengan, kedua lengan di samping tungkai akan menjatuhkan badan. Kemudian perpindahan lengan pindah dari matras ke samping telinga. Kemudian lengan ditekuk membentuk sudut 60 derajat saat akan menolak. Tolakan lengan mendorong dan menolak secara bersamaan. Kemudian kedua tangan tidak melebar. Kedua tangan melakukan tolakan belakang ke kepala, baik dagu maupun pandangan. Dagu menempel di saat akan menjatuhkan badan. Pandangan lurus ke depan. Untuk sikap akhir, baik itu badan, yaitu pertama berdiri, harus berdiri tegak. Bagian dada dibusungkan. Kemudian pada tungkai, pada bagian kaki dibuka selebar bahu. Pada bagian lutut tegak lurus. Untuk lengan kedua lengan di atas kepala. Bagian siku lengan, kedua siku lengan diluruskan. Untuk jari dirapatkan. Untuk telapak tangan menghadap ke depan. Kepala, pandangan lurus ke depan. Penglihatan sekitar 4-5 meter ke depan. Jumlah skor benar yaitu 40. Jadi total semua ini dari persiapan, pelaksanaan, kemudian sikap akhir, itu total skornya maksimal 40. Kemudian teknik analisis data, setelah data dikumpulkan melalui tindakan di setiap siklusnya, selanjutnya data dianalisis melalui uji T. Sebelum dilakukan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu normalitas, memakai uji Lilliefors dan uji homogenitas. Ini bisa dilihat uji normalitasnya. Untuk variabel kelompok model video, L hitungnya 0,093 dan L tabelnya 0,161. Kesimpulannya berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada kelompok kontrol 0,085 untuk L hitung dan L tabelnya ada 0,161. Itu berdistribusi normal juga kesimpulannya. Kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka variabel berdistribusi tidak normal. Tabel uji homogenitas kelompok model video, F hitungnya adalah 1,049, kemudian F tabelnya adalah 1,861. Kesimpulannya bersifat homogen. Untuk kelompok kontrolnya, F hitungnya 1,224 dan F tabelnya 1,861. Itu juga bersifat homogen. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varian yang sama, maka uji dilakukan adalah dengan cara membandingkan varian terbesar dan varian kecil dari masing-masing kelompok, sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varian yang sama. Ternyata pada hasil tes didapat F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. 7 homogenitas. Dan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dalam pengolahan data hasil penelitian berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terhadap keterampilan belajar peserta didik. Dilakukan sebuah eksperimen sehingga data yang diperoleh merupakan perbandingan data sebelum dan sesudah perlakuan penggunaan video model
serta video serta perbandingan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Tabel 2 bisa kita lihat rekapitulasi hasil penelitian guling belakang. Keterangannya adalah kelompok model video tes awalnya mendapat rata-rata nilai 67,41 dengan standar deviasi 10,01 dengan nilai minimum 50 dan maksimal 85. Dan di tes akhirnya bisa kita lihat untuk kelompok model video rata-rata menjadi 77,83 dari 67,41, sedangkan standar deviasinya dari 10,01 menjadi 9,92, dari nilai minimum 50 ke tes akhir menjadi 60, dan dari maksimum dari 85 ke 92,50. Sedangkan kelompok kontrol untuk tes awal 67,33 dan tes akhir 68,16. Kemudian tes awalnya 10, standar deviasinya 10,25, selanjutnya tes akhirnya 10,98. Untuk minimum 50 tetap sama 50 juga tes akhirnya, kemudian maksimumnya nilainya adalah 85, kemudian tes akhirnya 87,50. Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada kelompok model video. Hasil tes awal pada kelompok model video diperoleh nilai rata-rata keterampilan gerakan guling belakang adalah 67,41, standar deviasi 10,01, skor terendah 50 dan skor tertinggi adalah 85. Pada tes akhir kelompok model video mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu nilai rata-rata keterampilan gerakan guling belakang adalah 77,83, standar deviasi 9,92, skor terendah 60 dan skor tertinggi adalah 92,50. Kemudian hasil penelitian pada kelompok kontrol itu kontrol diperoleh nilai rata-rata keterampilan gerak guling belakang adalah 67,33 dengan standar deviasi 10,25 dan skor terendah 250. Kemudian skor tertingginya adalah 85, sedangkan pada tes akhirnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan nilai keterampilan gerakan guling belakang adalah 68,16, standar deviasi 10,98 dan skor terendah 50, sedangkan skor tinggi adalah 87,50. Perbandingan hasil penelitian pada kelompok model video dan kontrol. Pada tes akhir antara kelompok model video dan kontrol dapat dilihat bahwa hasil perlakuan dengan model video lebih tinggi nilai rata-ratanya, yaitu 77,83 dibanding kelompok kontrol, yaitu 68,16. Itu artinya terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelompok model video dan kelompok terhadap peningkatan keterampilan gerakan guling belakang. Standar deviasi kelompok model video adalah 9,92 dan kelompok kontrol adalah 10,98. Skor terendah kelompok model video adalah 60 dan kelompok kontrol adalah 50. Skor tertinggi kelompok model video adalah 92,5 dan kelompok kontrol adalah 87,5. Uji hipotesis berdasarkan hasil analisis dapat dilihat nilai T hitung adalah 3,576. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, titik 2 bagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF(n-2) atau 60 kurang 2 sama dengan 58. Dengan pengujian dua sisi signifikannya sama dengan 0,025. Hasil diperoleh untuk tabel T sebesar 2,002. Oleh karena nilai T hitung 3,576 lebih besar daripada T tabel 2,002, maka artinya pada tes akhir terdapat perbedaan keterampilan gerakan dasar guling belakang yang signifikan antara kelompok model video dan kontrol. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basa Kota Bandar Lampung mengenai pengaruh model video terhadap keterampilan senam lantai gerakan guling belakang. Sebelum sampel diberikan perlakuan berupa treatment, latihan dinding dan pasangan melalui penelitian tes awal, meranking membagi menjadi kelompok dengan menggunakan ordinal pairing untuk menggunakan kelompok model video dan kelompok kontrol. Berdasarkan sudut pandang teori belajar yang dijabarkan pada bagian pustaka, bahwa peningkatan atau hasil belajar menurut para ahli adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu, menurut Jihad Asep dan Abdul Haris 2009. Jelas bahwa pada penelitian ini terdapat peningkatan hasil belajar karena terdapat perubahan perilaku siswa dari yang tidak aktif menjadi sedikit aktif. Terbukti rata-rata kemampuan gerak dasar guling belakang yang meningkat secara signifikan dari tes awal ke tes akhir pada kelompok model video. Berdasarkan sudut pandang teori belajar yang dijabarkan pada kajian pustaka bahwa Kemudian berdasarkan relevansi dengan penelitian Ermawan Susanto 2010 dan Mas Nita Alfi Mutia 2011
tentang pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajarnya menunjukkan peningkatan yang sangat baik terhadap hasil belajar peserta didik. Sama dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini juga terdapat pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamdani 2011 bahwasanya media audiovisual merupakan kombinasi audio dan visual atau bias disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menjadikan penyajian belajar bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu juga dapat menggantikan peran dan tugas guru, sebab penyajian materi bias diganti oleh media dan guru bisa memilih menjadi fasilitator belajar, yaitu kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh media audiovisual diantaranya program video atau televisi instruksional dan program slide suara. Berdasarkan pendapat tersebut, dikatakan ada kesamaan bahwa penerapan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam gerakan guling belakang karena siswa dapat fokus untuk memahami gerakan kaki, tangan, kepala, badan. Dengan begitu, media audiovisual mempengaruhi pelajaran gerak dasar guling belakang sehingga hasil belajar gerak dasar guling belakang meningkatkan secara signifikan. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah ada pengaruh model latihan melalui tayangan video terhadap peningkatan keterampilan gerak dasar guling belakang pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Untuk sarannya, satu peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya jumlah sampel penelitian yang lebih besar. Yang kedua, waktu penelitian yang lebih lama. Yang ketiga, penambahan variabel bebas sebagai pembanding. Bagi guru, setiap pelajaran PJOK materi senam lantai pasti ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebagai guru PJOK harus mempunyai solusi agar siswa mudah menguasai suatu teknik yang mempunyai tingkat kesulitan gerak, maka diperlukan bantu berupa media audiovisual sebagai salah satu alat agar teknik gerak dasar guling belakang atau teknik senam lantai yang lain mudah untuk dikuasai. Bagi siswa dapat memperoleh pengalaman baru melalui penerapan media audiovisual yang dapat membantu siswa untuk memahami gerakan kaki, tangan, badan, dan kepala untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu teknik guling belakang. Baik, itu saja presentasi dari saya, Bayu Nugroho. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.